قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, nampaknya kajian ini masuk bagian dari Hari Raya Idul Adha. Jadi tidak boleh berhenti. Subhanallah. Tapi tidak boleh, karena Allah mengatakan wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Banyaklah berzikir di hari-hari yang terbilang, yaitu hari-hari tasyrik. Dan alhamdulillah kita duduk, mudah-mudahan masuk dalam berzikir pada Allah SWT. Dan semalam juga di Bangkinang, enggak ayo bomat. Jawabannya sekali sebulan jadwalnya Ustaznya. Enggak kini bila-bila bosu ni. Ayolah, alhamdulillah. Oleh sebab itu, pertama bersyukur kita karena di suasana raya ini kita bisa berjumpa. Saya ucapkan selamat Idul Adha. Idukum mubarak. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal. Wa kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah menjadikan hari raya kita berkah, menjadi ladang pahala, dan diampunkannya dosa-dosa dan khilaf kita. Mari kita bersyukur atas segala nikmat yang diberi. Mudah-mudahan semakin terasa nikmat di sepanjang hari. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yang alhamdulillah kita cintai dan mudah-mudahan bisa kita buktikan. Semoga salawat dan salam itu bersambung pula untuk para istrinya, alul baitnya, dan zuriat keturunannya, serta para sahabat yang mendampingi beliau berjihad bersamanya dan berdakwah dengan mengorbankan apa yang mereka bisa korbankan, dan sampailah agama ini kepada kita. Mudah-mudahan seperti apa mereka, seperti itu pula kita berakidah, beribadah, bermuamalah, berakhlak dan beradab sebagai tanda kita mencintai mereka. Baiklah kaum muslimin dan muslim, dalam rangka meningkatkan iman kita, maka kita senantiasa menghadiri majlis-majlis ilmu seperti ini. Selesai kita pada pembahasan yang kedua kemarin tentang definisi Nabi dan Rasul, bahwa yang paling masyhur Rasul lebih umum daripada Nabi, yaitu Rasul diberikan wahyu dan diberikan syariat yang baru, wajib menyampaikannya kepada umat, baik yang beriman sebelumnya kepada Nabi sebelumnya ataupun yang masih kufur kepada Nabi yang sebelumnya. Semisal Rasulullah SAW, dia diwajibkan menyampaikan kepada ahlul kitab yang beriman pada Nabi sebelumnya, dan kepada kaum musyrikin, bahkan as-sabi'in dan kaum malahidah, bahkan seluruh umat manusia. Maka Nabi kita alaihissalatu wassalam diutus untuk semua yang hidup di masanya dan sampai sekarang, sampai hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, setelah masuk pada pembahasan yang ketiga, al-mabhatsul tsalits, kaifiyatul imani bir rusul. Bagaimana kita beriman pada rasul-rasul itu?
Qala al-muallifun, berkata para penulis, al-imanu birrusuli, iman kepada para rasul itu, huwa i'tiqadu ma akhbarallahu bihi anhum, yaitu meyakini apapun yang diberitahukan Allah kepada kita tentang mereka. Meyakini apapun yang diberitakan Allah tentang mereka. Fi kitabihi, di dalam kitabnya Al-Quran. Wa akhbara bihi Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan yang diberitakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnahnya. Ijmalan wa tafsilan, baik secara garis besar maupun secara garis, tidak ada garis kecilnya, secara detail. Tafsilan, ijmalan wa tafsilan. Jadi cara mengimani para rasul terbagi kepada dua, secara garis besar dan secara garis-garis kecil. Secara detail. Ada yang hanya secara garis besar saja dan ada yang secara detail. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan al-imanul mujmal? Iman secara garis besar. Huwa at-tasdiqul jazim bi anna Allah Ta'ala ba'atha fi kulli ummatin rasulan yad'uuhum ila ibadatillahi wahdahu la syarika lah, wal kufri bima yu'badu min dunillah, yaitu membenarkan dengan pasti, tidak ada ragu padanya. Kalau al-jazm itu tidak ada ragu lagi, harga mati, harga mati. Nah, bi anna Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala ba'atha fi kulli ummatin rasulan, mengutus kepada setiap umat rasul. Apa kerjanya rasul itu? Yad'uuhum ila ibadatillahi wahda, mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah, tak ada sekutu baginya. Mengajak mereka beribadah hanya kepada Allah saja. Berarti ada orang yang beribadah kepada selain Allah? Hanya suasananya. Banyak. Siapa yang punya kerja itu? Syaitan. Jin dan manusia. Syaitan, jin dan manusia. Ya, mereka, syaitanlah yang menyesatkan tadi. Karena dia bersumpah dulu, masih ingat ketika kita masih sama-sama di surga. Masih lupa kisahnya Ustaz? Bersama di surga dulu. Ketika disuruh sujud kepada Adam, tidak mau dia. Gara-gara dia tongkol, lalu dihukum, disalahkannya Adam. Adam kan ada minta-minta sujud kan? Ada minta, ya Allah, di lobinya kan, ya Allah suruhlah si malaikat itu sujud sama saya, ada. Tidak ada sedikit pun andil Adam. Murni ini kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi tetap Adam yang disalahkan. Jadi kalau awak disalang uang buat kerja awak salang deh, temo je lah memang awak cucu Adam. Jadi setan buat kerja awak nak kena salang. Kan ya? Setan buat kerja awak nak kena salang. Target awaknya. Nah, jadi Allah musta'an. Ini kaum muslimin dan muslimat yang wajib Allah. Ya sabar aja mah. Sabar aja. Memang oleh elok kau kodok kena tuduh. Jangan menuduh. Jangan menuduh. Atau tidak ada nuduh orang. Tapi kalau orang kodok nuduh berarti kurang. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang wajib Allah. Jadi hanya beribadah hanya kepada Allah, tak sekutu baginya. Wal kufri, jadi dakwah para rasul itu bukan hanya menegakkan amar ma'ruf, tapi juga ingkarul munkar. Tidak cukup amar ma'ruf saja. Sebab ya
mengobati, menjaga kesehatan tanpa menghindari penyakit, enggak juga dah. Harus ada suplai makanan dan harus menghindari penyakit. Ya, pokok kalau lah salat orang sodoa aman sodon enggak. Harus ada nahi mungkar. Maka antara tauhid dan syirik adalah dua yang selalu bertentangan dan berlawanan. Makanya dakwah para rasul itu harus menafikan tauhid. Nah, apa aja? Menafikan syirik dan mengaplikasikan tauhid. Sebab ada orang beriman pada Allah dalam keadaan syirik? Ada? Jawabannya. Ada orang Islam buat syirik. Hah? Siapa yang bilang? Allah yang bilang, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Tidaklah kebanyakan mereka beriman pada Allah kecuali dalam keadaan berbuat syirik. Ini percayanya. Cuman tidak menafikan syirik. Makanya diperlu bagian yang kedua itu, yaitu meyakini pula bahwa mereka mendakwahkan untuk kufur kepada seluruh sembahan selain Allah. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, ketika ada seorang pejabat yang mengatakan saya ini menteri agama-agama, bukan menteri agama Islam. Lalu kita bilang, tapi bapak tetap Islam kan? Kan itu kan, bapak tetap Islam. Soalnya boleh menteri agama-agama, tetapi dia harus tetap Islam. Sebab nanti mau mati mau dikremasi kah? Atau mau apa non kremasi? Dimandikan, disolat, dan dikafankan. Kan ya? Nak dikubur orang Islam kah atau dikuburkan? Di kuburan non Muslim. Saya nak didoakan secara Islam atau doa lintas agama? Jadi tidak bisa dicampur aduk. Boleh kita pejabat publik kan negeri yang mengakui agama lain. Iya betul. Kita bagian urusan agama, tapi agama bapak harus tetap Islam. Sebab sekali bapak berbuat syirik, ya kami berlepas diri dari agama bapak. Sahih? Dia suruh mandi tak atas lah. Kalau lah syiriknya atau tu mandi? Atau ngubun? Tak je kan awak dia. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Atau mendoakan? Mungkin didoakan. Orang yang berbuat syirik mungkin didoakan dan mati dalam keadaan mengakui kesyirikan. Oleh sebab itu kita katakan kaum muslimin dan muslimat tak cukup hanya meyakini Allah yang harus disembah, ya, tapi harus menafikan seluruh sembahan selain Allah. Bahwa semua itu batil. Makanya orang berkeyakinan bahwa semuanya bertauhid, semua agama bertauhid karena mengesahkan Allah, buktinya ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Namanya saja yang beda. Hindu bilang Hyang Widi. Orang Islam sebut Allah. Orang Kristen bilang Allah. Kemudian apa lagi? Dan sebagainya. Tidak. Mereka menyebut itu nama-nama untuk satu hakikat. Tidak. Mereka tidak menyebut Allah. Jadi kaum muslimin dan muslimat wajib menafikan dan wajib mengingkari, wajib kufur kepada sembahan selain Allah. Baru diterima tauhid kita. Dan itulah dakwanya para Nabi Rasul. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat rasul. Apa kerjanya? An ya'budullah. Yaitu beribadahlah kalian hanya kepada Allah.
wajtanibut taghut, dan jauhilah sembahan-sembahan selain Allah. Tidak ada sembahan-sembahan selain Allah. Makanya kenapa Nabi Musa ditentang oleh Fir'aun? Karena Fir'aun ingin dia juga jadi Tuhan. Ingin orang tunduk juga kepadanya. Padahal Musa mengatakan hanya wajib tunduk pada Allah. Makanya Fir'aun memerangi setiap orang yang hanya beribadah kepada Allah dan mau tunduk padanya. Jelas? Karena dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Hah? Cuman ditinggalam di ayu dah, risau dek wanang. Nama. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Wa bi annahum, kemudian meyakini bi annahum jami'ahum shadiqun. Semua mereka adalah orang-orang jujur. Wajib meyakini kejujuran dan kebenaran para rasul. Sebab as-sidqu adalah salah satu sifat wajib Nabi, sidik. Nah, so kalau tidak sidik, tidak mungkin kita yakin dengan berita yang dia sampaikan. Orang sedikit aja meragukan, seperti kaum Malahidah, kaum liberal mengatakan Nabi kan juga manusia, mungkin salah, mungkin benar. Antum sudah kufur pada Nabi alaihissalatu wassalam karena meragukannya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Orang beriman itu hanyalah beriman pada Allah dan Rasul tanpa sedikit pun ragu. Tidak ada boleh ragu. Jadi meyakini dengan jazm, dengan pasti bahwa semua mereka mesti benar. Barun, orang-orang yang berbuat baik. Rasyidun, orang-orang yang mendapat petunjuk. Orang-orang yang cerdas. Kiramun barara, maha mulia dan maha berbuat baik. Orang-orang mulia dan berbuat baik. Atqiya, orang-orang yang bertakwa. Umana, yang menjaga amanah. Hudatun muhtadin, mengajak kepada petunjuk dan sebelumnya mendapat petunjuk. Jadi Nabi itu sallallahu alaihi wasallam seperti yang kita sebutkan dalam kajian sebelum ini, sebelum dapat wahyu dari Allah, dia dapat petunjuk? Belum. Nah, setelah dia dapat petunjuk dan dia merasakan indahnya hidayah itu dan diwajibkan untuk menyeru umat kepada hidayah itu. Makanya orang yang memiliki bisa memberi, kalau tak memiliki tak bisa memberi. Maka Nabi sebelum diberikan hidayah oleh Allah, wa wajadaka dhallan fahada, dia dapatkan kamu dalam keadaan bingung. Karena dhal itu diartikan dengan bingung. Ya, bingung bagaimana cara menangani masalah ini. Masalah besar. Bicara atas nama agama. Nabi tahu sesatnya orang tuh. Ya. Karena tidak sesuai dengan fitrahnya yang masih bersih. Kan fitrah yang bersih tidak mungkin. Nah, ini batu diukir dengan tangan kita. Sudah itu didudukkan di tempatnya dengan kita ramai-ramai. Bisa dia duduk sendiri? Tidak. Disuruh menghadap, dia yang kita hadapkan geser-geser kiri kanan muka belakang. Dan ketika terjatuh dia tidak bisa jatuh dari altar tuh, bisanya menyelamatkan diri? Tidak juga. Ketika awak beribadah, berdoa kepadanya, ya Hubal, ya Lata, ya Uzza, ada yang jawab? Tidak ada. Terjadi. Sudah itu lain masuk akal sehatnya. Awak nak mengajonginya, awak memboloinya, tu minta bolol kayaknya. Kan tak masuk akal kan? Tak masuk akal lah. Cuman karena tidak ada hidayah, akal sehat itu hilang. Makanya jahiliyah tak ada yang sehat. Jahiliyah tak ada yang sehat. Nah, mereka menghalalkan zina, produk hukumnya.
Sekarang kan orang dah mulai banyak menyerukan hak azazi untuk berzina dengan alasan suka sama suka. Sampai ada kasus, Masya Allah, seorang dituduh nikah siri. Nikah siri. Karena nikah siri kan melanggar aturan. Sah? Gawai. Akhirnya mau dicopot dari jabatannya. Akhirnya gimana caranya supaya tidak dicopot? Akhirnya ngakunya berzina, selingkuh. Lalu dasarnya suka sama suka. Akhirnya tidak pelanggaran. Nauzubillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kalau nikah siri itu pelanggaran. Tapi zina, suka sama suka tidak pelanggaran. Nasallallahu alaihi wasallam. Makanya hilang akal sehat itu hilang. Ini halal, sah, tapi tidak legal. Ini haram, tapi dianggap legal. Makanya hukum produk itu dulu jahiliyah di masa Nabi SAW menghalalkan zina. Seperti jahiliyah di Eropa hari ini yang menghalalkan zina. Minuman keras. Masa minuman mabuk sudah itu deh. Itu sesuai akal. Hilang akal deh. Enggak kan? Tapi karena mereka tidak lagi menggunakan kecerdasan akal itu, akhirnya dilegalkan minuman keras, narkoba. Nasallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa terjadi? Mereka adalah orang-orang cerdas yang tidak mendapat hidayah. Nah, Nabi alaihissalatu wassalam tahu itu karena fitrahnya. Buktinya Nabi tak terlibat satu pun kemaksiatan jahiliyah. Syirik dia tak ikut. Minuman keras tak pernah duduk, berzina jauh sekali, berjudi, berbenci, ia mengundi nasib. Enggak ada pedukunan mereka dia terlibat. Enggak ada Nabi SAW. Karena dia tahu. Cuman masalahnya bagaimana caranya untuk memberitahukan kepada mereka kesesatan ini sampai Allah bimbing dia dengan wahyu. Dan ingat, Rasul tak boleh kalau melihat kemungkaran diam. Kalau kita kodok diam je lepo dah. Kalau Nabi enggak. Sebab apa? Diamnya Nabi itu jadi takrir nanti. Jadi takrir, hadis takrir dikira orang boleh. Maka yang tak boleh pada Nabi itu diam, mendiamkan maksiat, mendiamkan kemungkaran. Wajib baginya. Kalau awak lihat uzur dia, hendak tolak untuk lalu juga dia. Hendak tolak beki, tak. Makanya mana baik kau jauh Nabi pada kau jawab. Hah? Hati tu jangan cuba-cuba lah nak jadi Nabi lah. Kata cuma caca lah nak bisa lah je. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Baik. Hudatul muhtadun qala ta'ala hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Dalam surat Yasin ayat 53, inilah yang dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ketika sampai pada hari kiamat nanti, ya, dimasukkan orang ahli surga ke dalam surga. Kan Allah berjanji dulu, ini yang dijanjikannya masuk surga. Wa sadaqal mursalun, karena benarlah para rasul itu. Wa qalul hamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrathana jannatan natabawwa'u minal ardi ma nasha'. Naam. Dan Allah wariskan kepada kita surga. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian wa qala ta'ala ba'da an zakara ta'ifatan kabiratan minal anbiya'i war rusul, lalu Allah berfirman setelah menyebutkan jumlah banyak atau sejumlah besar nama nabi dan rasul, lalu Nabi katakan wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratal mustaqim. Dzalika hudallah yahdi bihi man yasha'u min ibadihi. Al-An'am 87 sampai 88. Dan di antara
bapak-bapak mereka, yakni nenek moyang mereka, wa dzurriyyatihim, dan keturunan-keturunan mereka, para rasul tadi. Dia kan disebutkan sejumlah nabi dan rasul oleh Allah SWT. Lalu dia sebutkan setelah itu wa min abaihim, di antara bapak-bapak mereka, para nabi rasul itu, wa dzurriyyatihim, dan keturunan mereka, wajtabainahum, wa ikhwanihim, dan di antara saudara mereka. Misalnya bapak-bapak mereka seperti Nabi siapa? Nabi Yakub. Di antaranya bapak-bapaknya yang nabi adalah Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Dan di antara saudara-saudara mereka adalah seperti Nabi Musa dan Harun. Naam, Nabi Musa dan Harun. Wa ikhwanihim, naam, wajtabainahum, kami pilih mereka, ijtiba. Wa hadainahum, dan kami beri hidayah, karena mereka orang-orang yang dapat hidayah tadi, ila siratal mustaqim, ke jalan yang istiqamah, jalan yang lurus, jalan sistot. Siratal mustaqim itu tafsirnya adalah jalannya para nabi dan rasul, orang-orang siddiq, syuhada dan salihin. Dzalika hudallah, itulah petunjuk Allah, yahdi bihi may yasha'u min ibadihi, yang dia beri hidayah siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Jadi dibawa oleh para nabi rasul adalah hidayah Allah, yang dengannya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Berarti yang berlaku adalah kehendak Allah juga. Liman syaa minkum ay yastaqim, siapa yang mau di antara kalian untuk berjalan lurus. Tapi kehendak kalian berlaku, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tapi kehendak kalian itu tak berlaku kecuali dengan kehendak Allah Rabbul Alamin. Tapi siapa yang bersungguh-sungguh, Allah berjanji, siapa yang bersungguh-sungguh, walladzina jahadu fina, siapa yang bersungguh-sungguh menempuh jalan kami, iya kan? Lanahdiyannahum subulana, pasti kami berikan kepadanya hidayah menempuh jalan-jalan kami. Coba lihat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Datang Nabi bawa dakwah. Kan berat untuk beriman waktu itu. Sah? Sahih? Berat enggak? Berat sekali. Orang-orang hebat pun bertekuk lutut, enggak sanggup. Heraklius, Kaisar Romawi, inyo pun tukang pemimpin tertingginya Romawi Timur waktu itu, enggak bisa untuk beriman pada Nabi. Walaupun hatinya yakin, tapi dia tidak bisa mengikuti. Apa sebab? Berat, kau takkan sanggup. Masalahnya kekuasaan yang akan lepas dari tangannya, itu kata syaitan. Kata syaitan. Padahal mungkin saja dia seperti Najasyi. Najasyi beriman tapi tak hilang kekuasaannya. Ya oke lah, misalnya awal dia tidak bisa beriman secara terang-terangan. Kan boleh beriman secara sembunyi, tapi enggak. Hilang semuanya tadi karena kecintaan pada ini. Abu Talib yang begitu sayang pada Nabi SAW, menjadi bumper Nabi, menjadi backingan Nabi SAW dalam berdakwah, tapi tidak sanggup untuk mengikrarkan la ilaha illallah. Jadi memang wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, sampai Nabi disebut innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Oleh sebab itu kaum muslimin, bersyukurlah kita terpilih yang mendapat hidayah. Senang hati kita setiap ada firman Allah, wih, larangan lagi, gitu kan, larangan lagi. Tapi alhamdulillah ya Allah, untung saya tahu larangan ini, sehingga saya bisa berhenti. Dulu saya nggak tahu sama sekali, atau kadang-kadang udah tahu tapi banyak syaitan yang menghalangi. Nggak haram dua hajinya kan ya? Kan banyak penghalang jin itu, kan ya?
Ndak haram nyinya. Kan makruh rumahnya nyinya. Sah? Atau sebagian mengatakan itu masalah khilafiyah, jadi bahasa-bahasa nyinya. Subhanallah, Nabi melarang. Ya, Nabi melarang. Apakah antum suka membantah Nabi alaihi salatu wasallam dengan perkataan ulama, dengan perkataan pemikir dan perkataan pembesar? Enggak. Jadi kaum muslimin, alhamdulillah hari ini kita sudah diberi Allah. Siapa yang bilang Rasulullah sami'na wa ata'na. Oh, tapi menurut Ustaz Sianu enggak apa judulnya. Salat jamaah enggak apa jadi buat je lainnya. Enggak, kita tak pengaruh lagi. Kan definisinya kan sunat tuh. Sunat tuh ditinggalkan enggak apa-apa, dikerjakan berpahala. Enggak, saya enggak mau rugi. Karena 27 derajat itu 2700%. Orang untuk 2,7% saja basiongi untuk dapat. Kan ya? 2,5% ya basiongi untuk dapat. Bersiengi. Ini kan untuk dapat gitu. Ini 27.000 tanpa harus bersiengi. Tanpa harus siengi. Nah, saya rugi. Sah? Nah. Oh, ini kan cuma makruh. Sah? Enggak, saya enggak mau rugi. Sebab meninggalkannya beruntung, menghisapnya puntung. Puntung besok. Esok. Enggak jauh dari gunur, Pak. Kan ya? Dah lu sapaya-paya ningen. Kan ya? Kan ya? Kadang-kadang sampai bantah aja bini dia. Dalun sayang ke aku berkat kau lainnya. Subhanallah. Dalun sayang ke aku berkat kau. Alhamdulillah. Dulu mau muncul busuk ada bambuin ke anak ke kan? Kan ya? Enggak babaun. Enggak babaun. Apa lu tidur enggak cayo kat tamu tak baun. Cuma masuk WC tu mau aku on dalam dia enggak mak sakit air dah hilang baun dalam tu dah. Makanya kalau apa tondo bu di WC pun diesok doang. Ada orang pergi makan dalam WC. Lo gulo tak tahu lo makan WC dah. Kan ya? Tapi aku masya-Allah, alhamdulillah. Nah, jadi enggak. Sekarang kita enggak ragu lagi. Sebab apa? La darara wa la dirar. Enggak boleh mendatangkan mudarat daripada diri kita dan pada orang lain. Awak bermudarat, orang lebih bermudarat. Masyaallah. Enggak kita enggak ragu lagi dengan hidayah. Ketika datang berita, orang pada mengingkari semua dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pikirannya, dengan logikanya, dengan retorikanya, kita enggak goyah. Ya, walaupun yang menyampaikannya orang-orang hebat, orang-orang cerdas, orang berjabatan, orang-orang yang bertitel tinggi. Sebab apa? Sebab kita tahu bertentangan dengan apa yang Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Dulu kan juga orang-orang enggak mau percaya sama Nabi itu kan karena tidak sesuai logikanya, karena tidak sesuai retorikanya, karena tidak sesuai dengan kulturnya, tidak sesuai dengan lingkungannya. Dan yang menolak Nabi hari ini juga sama. Tidak sesuai. Sampai yang bilang ini sesuai untuk budaya Arab. Dulu Abu Jahal bilang tidak sesuai untuk orang Arab. Itu mana kan yang Abu Jahal itu Abu Jahal atau Abu Jahil? Abu Jahal bilang ke Nabi ini tidak sesuai dengan kultur Arab. Abu Jahil sabun dia tidak sesuai untuk orang Indonesia. Tu PK Afrika maka sabun tidak sesuai jawang Afrika. Pengen dia sesuai Afrika akhirnya kufur orang sedunia jadi. Tidak amun sesuai, tidak amun mengikuti Islam dalam sedunia. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Zalika hudullah yahdi man yasha min ibadihi. Maka beruntung kita diberikan hidayah ini. Tenang hati kita kalau sudah Nabi yang ucapkan. Nyaman hati kita kalau Allah sudah memasukkan ayat-ayatnya ke dalam hati kita. Alhamdulillah. Soal masalah hukumnya wajib atau sunat atau haram atau makruh, biarlah buya-buya citu-citu itu. Nanawa cak wak kojong. Tadi ya? Pahamnya? Apa hukum buya? Sunat atau apa cerita? Ada apa tinggal? Ada isar buya kami. Yang sunatnya harus kami kojong. Nya di situ tiuntuang. Kan ya di situ untuang. Tapi ika apa hukum buya? Nya lain haramnya buya makruh.
Tu boleh dibuat, ndak apa-apa dibuat jadi jadi dia berpahala ndak, kami ndak mau. Ndak mau rugi. Yang mubah pun kalau sabit dari Nabi seperti kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, kalau bisa awak ikuti juga. Sah? Nabi ndak makan dab misalnya. Ikut ndak cuma salah. Tapi yang ajan boleh aja nya. Jadi boleh yang lainnya kan? Kan boleh kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu dabnya. Oh ndak kadrun. Kadal ndak buaya orang. Ndak lah komodo nah. Tentu bezanya kalau komodo dua cupang lidah, cupang dua. Kalau kadrun tu ndak. Tapi ndak kalau makan. Tapi mana suka lah makcinya. Mana suka lah dog yang lambut putih konye anda mah. Tahu yang dah je. Buat apa kian so watongkong? Insyaallah. Buat apa naik kata bunuh Uhud adornya. Cuman siap-siap dia kau dek serigala lagi. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Azan. Baik, kita azan dulu nanti kita lanjutkan. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian meyakini pula dengan sebenar-benarnya. Wa abi'anahum kanu kulluhum li'annahum kullahum kanu 'alal haqqil mubin. Mereka semuanya tanpa kecuali berada di atas kebenaran yang jelas. Wal hudal mustabin, dan petunjuk yang terang benderang. Jadi kebenaran yang jelas dan petunjuk yang terang benderang seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang terang siang seperti malamnya saja seperti siang.
Coba yang malamnya saya seperti siang. Itu aku coba jalan lah. Hah? Saking torang dek Nabi dua malam siang sama torang. Aku coba jalan lah. Ragu juga kita berjalan lagi. Enggak. Petunjuknya rambu-rambunya jelas. Kiri jalan syaitan, kanan nah lurus. Nah, dilarang melihat kiri dan kanan karena kiri kanan banyak pintu syubhat. Sah? Makanya berjalan jangan banyak noleh kiri kanan. Sebab kalau noleh kiri kanan telah ambil sampai. Sah? Tak tumbuh kan? Kalau bermotor terlandur. Jadi lurus saja. Nah. Ya, lurus. Nengok kiri kanan banyak syubhat. Apalagi kalau dibuka pula lepas dah buka pintu. Pasti cinan masuk. Pasti cinan masuknya tak kena di dalam tu bunyi dah. Tak kena di dalam tu bunyi dah syubhatnya. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat jalan terus. Wa ja'u bil bayyinati min rabbi ila aqwamihim. Bagaimana kita mengatakan terang? Karena mereka bawa keterangan-keterangan dari Rabb, dari Allah kepada kaumnya. Nah, misal qala ta'ala hikayatan ahli jannah. Allah menerangkan ketika menceritakan tentang orang yang masuk surga. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Sesungguhnya telah datang rasul-rasul Rabb kami membawa kebenaran. Makanya ahli surga membuktikan langsung semua yang dikatakan para rasul itu benar adanya, tidak satu pun yang menyimpang. Wa qala ta'ala laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Sesungguhnya kami telah mengutus para rasul kami dengan keterangan-keterangan. Wa anzalna ma'ahumul kitab. Ya, dan kami turunkan bersama mereka kitab wal mizan dan timbangan liyaquman nasu bil qist agar orang bisa menimbang dengan adil. Menimbang dengan adil berdasarkan petunjuk Allah Tabaraka wa taala. Wa bi anna asla da'watihim wahidah. Kemudian meyakini pula dengan kokoh, dengan kuat, dengan pasti bahwa dasar dakwah mereka satu, yaitu ad-da'watu ila tauhid, yaitu mendakwakan tauhid. Wa amma syara'i'uhum, sedangkan syariat-syariat mereka fa mukhtalifah, syariatnya yang berbeda, hukum-hukumnya. Dulu di zaman-zaman Nabi sebelumnya misalnya tak dihalalkan ghanimah, rampasan perang. Tapi di zaman Nabi kita halalkan. Dulu di zaman itu boleh menikah dengan yang sedarah misalnya, seperti di syariat Nabi Adam alaihissalam. Tapi di zaman kita tidak dibolehkan lagi. Nah, dan seterusnya. Jadi kemudian dengan syariat-syariat lainnya. Jadi wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus sebelumnya seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada yang berhak diibadati kecuali saya. Fa'budun. Oleh sebab itu beribadalah hanya kepada aku. Yang lain tidak ada yang berhak. Macam mana pula yang berhak? Semuanya makhluk. Kalau makhluk berhak disembah? Tidak, ia berhak. Yang berhak disembah adalah Al-Khaliq. Nah. Kemudian tentang syariat Allah berfirman, "Wa likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Setiap kalian kami berikan syariat dan jalan hidup yang berbeda-beda. Al-Maidah ayat 48. Jadi asal dakwanya sama, yaitu mentauhidkan Allah. Sedangkan syariatnya, aturan-aturannya beda sesuai dengan yang Allah kehendaki pada masa itu. Wa bi annahum qad ballaghu jami'a ma ursilu bihi bil balaghul mubin. Kemudian meyakini pula
bahwa sesungguhnya Rasul-Rasul itu telah menyampaikan dengan sempurna. Tidak ada lagi yang tertinggal. Oleh sebab itu, tidak ada lagi tambahan dalam agama ini. Kalau ada yang menambah-nambah, berarti secara tidak langsung dia menuduh Nabi belum menyampaikan dengan sempurna. Belum menyampaikan dengan sempurna. Nah. Dan itu yang harus kita jauhkan. Faqamat bizalikal hujjatu 'alal khalq, sehingga berdirilah hujjah terhadap makhluknya. Nanti kalau ditanya, ya Ustaz Dasman, ya kan saya dihisab nanti. Tapi kalau bisa tanpa hisab. Lai contohnya enggak yakin tonton Pak. Doang lah. Kan banyak 70,000 Pak. Tidak masuk kan? Jadi soalnya kalau masuk dahulu dan cek kalian. Kalau dahulu dan salah dan ceknya kan ada syafaat orang-orang beriman untuk orang-orang beriman. Nah, jadi banyak syafaat itu. Ya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ditanya, kamu salat berapa kali dalam sehari? 5 waktu. Sah? Taib. Alhamdulillah, bagus. Kemudian berapa rakaat solat? 7 boleh. Solat fardu. Okey. Emo kan? Masuk sudah. Nanti pas di amalan-amalan yang lain misalnya ada nambah tambah, ada nambah ubah. Kan ditanya tu. Iko apa dia iko baca? Ikon temo dia Nabi nya. Tu panggil Nabi kan sallallahu alaihi wasallam. Yang ajan cerita. Nanawal dan ajan do jong-jong nang nambahnya. Nano jong-jong kan nang ga? Demandainya nya. Tu kecil sekali itu ndak maluan baru. Hah? Awak ustaz bersabik kana sabik mandai? Demandai. Jen kan dapat Allah Ta'ala di hadapan seluruh makhluk. Dapat muwi awak je contoh itu lewat dengan orang. On demandai mau jen ke buang ndak bersuara itu. Lewat. Makanya oleh sebab itu hati-hati kita jadi ustaz ini. Sebab nanti kalau salah kana sabik mandai di depan khalayak ramai di pengadilan Allah SWT. Oleh sebab itu caklah jangan mandai-mandai lah. Contoh apa temo dari Nabi, contoh itu dibuat. Oh tapi kan Ibnu Taimiyah ke cendekonya, misalnya Ibnu Qayyim cendeko, misal kan, ya kan ada yang nyebut jenis itu, yang menentang bid'ah hasanah Ibnu Taimiyah buat bid'ah hasanah aja kan, jangan berdebat lah, caklah, tahu boleh itu bid'ah hasanah berarti dan nak buat, apa sebab? Tidak contoh itu diajar dek. Nabi dan sallallahu alaihi wasallam. Bangak bono wak gayanya nya ndak apanya memang kami kata kena sabik bangak tahu je. Sang Nabi dulu kena sabik bangak. Memang Nabi kena sabik bangak. Apa lagi awak? Kan ya? Apa dia bangak bono kalian baku bono tak kalian ndak berjalan kene ring caklah. Nya masalahnya nanti isu sama tantu dah masa kasan nambah guru ni. Bisa? Yang wakuru mereka rupanya. Awak nak encer. Tuan-tuan, ada siko untungnya 50 juta. Joleh. Itan untung 20 juta, ndak joleh. Mana ni kuin? Apa mau puluhan joleh kulit? Apa lagi? Itan kan ndak joleh lah. Kan ndak joleh lah. Nah, apa ndak joleh? Kalau ndak palsu hadis, dhaifun jiddan atau tidak ada dalil sama sekali. Kalau ikut ada, okay, ya. Nan joleh bagaji dengan mungkin bagaji, mana tak lun? Apa joleh bagaji? Tu mana nencer tu? Nan cenon joleh atau nan cendak joleh? Si kau ngaji ngono tahu, si tan mungkin ngono mungkin indah. PJ kakian, encer tu? Hah? Encer jadi tu. Encer.
Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, yang cerdas itu adalah orang yang selalu berpikir untuk yang setelah mati. Oleh sebab itu tidak bisa dikira-kira, mesti mengikuti yang pasti. Nah, tinggal memelawan niat je lah. Ikut tak niat je lah. Tak joleh, sudah itu tambahlah SK tak kalu. Jelah kaum muslimin. Baik. Kemudian Allah berfirman, liya'lama an qad ablagu risalati rabbihim. Supaya dia memastikan, Allah kan Maha tahu. Supaya Allah mengetahui an qad ablagu risalati rabbihim, bahwa para rasul itu telah menyampaikan risalah Rabb mereka. Wa ahata bima ladaihim, dan meliputi apapun yang ada pada mereka. Wa ahsa kulla syai'in adada, dan menghitung jumlah segala sesuatu dengan teliti. Al-Jin ayat 28. Wa qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, rusulan mubasysyirin wa munzirin. Dia diutusnya para rasul yang memberi berita gembira dan berita peringatan. Jadi rasul tugas dua way. Menunjuk dan memberi harapan dia, dan menakut-nakuti. Jadi memang harus ada peringatan. Nah, terus li'alla yakuna linnasi 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul, supaya nanti tidak ada lagi alasan bagi orang-orang ini untuk mendebat Allah Subhanahu wa taala, karena manusia itu suka mendebat. Jadi hikmah para rasul itu kan banyak profesinya. Supaya nanti jangan dijadikan alasan menolak kebenaran karena dek toge dek kobalo kambiang. Ini kan banyak lagi ni loh. Jadi kalau kojo kobalo kambiang ndak boleh tentu ilmu agama dah. Kan ya? Tukang kobalo kambiang lah bacito lo nyinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu gembala kambing, tapi dia punya ilmu. Atau kamu anjek kah jornya lah baca tolong salah agamanya. Kan ya? Nabi Idris dulu tukang jahit. Kan ya? Iya ndak? Tahu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Tukang kayunya, tukangnya lah pandai lah jumpa agamanya. Nabi Zakaria dulu tukang. Jadi tidak ada kaitan antara profesi dan pekerjaan. Apalagi kalau tukang angkek dulu ya. Imam Ahmad dulu pernah jadi tukang angkek di Pasar Baghdad. Inya tidak mau, jangan kan buat proposal lah, nemo PT gratis saja dari pemerintah, tidak mau. Tapi nyawa jadi tukang angkek itu tidak boleh Imam Ahmad cerita tentang agama. Jadi tuan-tuan, supaya nanti tidak ada hujah bagi orang menolak kebenaran dengan profesi. Ya kalau kan orang mujali namanya pun tuan turunnya kan, itu bantal mujali yang simpan timun jadi Eropa. Tidak ada hubungannya. Yang penting atau uang sakit-sakitan Nabi Ayub kan, diberi Allah Taala nanti ada dan sakit joko jon tidak dapat ibadah ya Allahnya. Tu Nabi Ayub tidak sakit nyongnya. Sahih? Kan dia kaum muslimin, atau seorang pemimpin misalnya dia sibuk ngurus umat tak sampai salat dia. Tak ambil yang Nabi Yusuf juga menteri. Nabi Sulaiman raja. Tu tinggal salat dia atau gitu? Tinggal zikir dah? Tak. Atau dia haraton tak kena banyak aranya. Contoh Qarun. Tu Nabi apa tak kaya? Nabi Sulaiman tak kaya? Jadi supaya tidak ada alasan lagi bagi kita untuk dia musikin nama adanya tidak sampai ke musah saja. Ada Nabi yang musikin? Lain? Nabi kita alaihissalam kaya cuman seperti orang hidupnya seperti hidup orang miskin. Sebab tidak pernah menyimpan untuk besok. Kalau tidak untuk besok, untuk 7 keturunan bersimpan.
Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menjadi orang taat. Baik. Jadi hujjah dari ini karena para rasul sudah menyampaikan. Tak ada lah. Tak habis ni nya. Apa dia tak habis orang pergi ngaji sodo di Masjid Ibnu Mas'ud, orang di mana omang ni nya. Ada alasan. Kaya dah maknanya dan tahu pulang lah dak Isa bawa pulang ni nya. Baik. Sudah Isa malah masuk. Atau misalnya dah Isa ke masjid tu nya. Kan ada radio ke? Kan ada TV. Tak mungkin nak tentu orang. Kemudian orang CPT dapat dan cari ilmu. Masa untuk solat tak ada? Tak dapat yang cari ilmu. Mana senang solat pada CPT? Weh. Mana senang solat pada CPT? Senang solat lah. Cuma baik. CPT payah tapi tak sah. Ingat. Orang disuruh kata dunia untuk CPT untuk cari solat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Orang tujuan hidup ni tak tahan tu. Orang tu tidak macam lain hidup orangnya. Tujuan hidupnya tak habis. Tujuan hidup orang tu adalah untuk beribadah. Kalau rezeki siapa yang akan jamin? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Masa kalang dia seorang pemimpin yang zalim, Hajjaj bin Yusuf, yang mengatakannya, Innallaha takaffala lana rizqad dunya. Allah sudah menjamin bagi kita rezeki dunia. Asal dia mau oleh ada zaki. Wa kala ilaina rizqal akhirah, sedangkan rezeki akhirat kita yang disuruh mencari. Ya laitahu takaffalana rizqal akhirah. Andai dibalik akhirat inyo jamin, acaklah dunia susah payah. Tapi tidak terbalik. Untuk akhirat awak harus berusaha. Tapi kalau untuk di dunia, tidak pun berusaha. Kalau ada rezeki kan baik. Tapi usaha itu bagian daripada amal akhirat kita. Berdebatlah Imam Syafi'i dan Imam Malik kabar. Ya, tolong teliti riwayatnya. Bosongnya Imam Malik asal zaki yang walaupun dan tak bekerja dapat aja zakirnya. Imam Syafi'i tak bisa ada buyahnya. Kan Imam Syafi'i muridnya kan mesti bekerja pun dapat zakir. Apa bukti dangnya? Tiap-tiap pennya bekerja bantu orang dia memanen apa anggur. Sore itu dibuang dia samangkuk ke Imam Malik tu. Nampak tak buyah kalau tak ada kerja tak dapat dia nya. Macam tengok orang bismillah dan tak kerja dapat. Iya kan? Jadi ada rezeki dengan sebab kerja kita, ada rezeki dengan sebab kerja orang lain. Ada rezeki tanpa sebab rezeki tak kerja kita dan tak kerja orang lain. Kan ya? Nak pernah dapat rezeki, tak ada kerja awak, tak ada kerja orang lain. Lain kan? Alhamdulillah. Jalan itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Rezeki dunia itu Allah jamin. Makanya tak perlu susah bangun cairan. Kan ya, santai je lah. Sudah saya jaga subuh, wuduk, ada kamu saji. Sedih itu duduk. Alah selesai lah, kalau solat sunat bupai. Bekerja. Lah. Asal boleh pulanglah. InsyaAllah. Sono dia awak dia nak basi kaki. Allah Ta'ala tak suruh nak basi kaki ke buruk dia. Dulu pernah abang keluarga lah kan. Dia awak ngaji sudah subuh sagar lepai. Nah lah sebelum subuh tu lah di jalan solat subuh. Ya, pergi motong. Nah, semakin pagi semakin elok. Nah, kan ni. Ya dah sebenarnya kalau ngaji yang panjang tahu ya. Jadi resiko tuan-tuan sono lah banti tapi alun juga ha. Nah, akhirnya ikutlah ngaji lah dah kelas suruk lah. Sudah itu bopai. Subhanallah. Nah lah jangan sebalik alun sudah lah. Kau sebalik lah selesai. Jadi jangan cahaya wano ke usaha awak lah. Cahaya lah kepada berkah yang Allah berikan. Nah lah yang sebalik alun selesai deh.
motong tu. Itu lah bangkit terlambat. Tapi selesai sebelum jam semuanya. Bukan sore lama. Setiap haji dah lulus pada langsung. Kan ya tuan-tuan? Dan kau dah mencoba macam naturnya. Ya, kalau pulang tadi, misal, Allah masak nasi lah. So, hati bodoh mau buat litak. Amo tiada masjid dah lulus. Pas pulang lah. Lah masak nasi. Mana aja awak pulang litak, tak masak nasi, awak pulang dah siap untuk makan. Misal. Dan masih banyak hal-hal lain yang Allah berikan kepada orang yang tidak terlalu memusingkan rezeki. Ada 2 orang tugas luar dari PT-nya. Ya, yang satu karena takut dimarahin manajer, tak tinggal solat di masjid dah. Yang seorang dia takut ke Allah Ta'ala, tak takut bono ke manajer, tinggal di masjid. Akhirnya yang tak singgah tadi terlambat jojongnya. Tak? Lambat. Tanya, mana tadi? Macet di jalan. Lah jualan macet apa dia lambat? Kono tak? Potong gaji 2 in. Dan singgah tadi tentu lebih terlambat lagi. Tanya apa terlambat? Anu tadi Pak manajer ini orang Taiwan lah manajer lah. Apanya? Pas di jalan tadi pada macet di jalan tu azan uang. Sehingga musajid lo salat tadi dulu. Iya. Bagus. Bagusnya orang kafir nyawi bagus. Orang Islam kadang wangi. Bagus. Ndak kena potong dah. Nampak tuan-tuan? Jadi kalau pikir bono lebih ke. Kan ya? Sama aja makan yang bemek-bemek bono jangan kono baju kan. Selalu sendok terakhir tu tak melantiang ke saya pakai baju. Hanya wala bemek je tadi lah. Amo jadi pikir bono ke lah. Kan ya? Kadang dia emek bono terkelincu. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bahwa rezeki dunia itu Allah yang jamin. Kita lanjutkan ya, tanggung ya 1/2 halamannya. Hah? Tak, tetap saran kalau tak sanggup boleh dan bantuin lah. Masih ada lah. Wa yajibul iman. Naam, wa yajibul imanu bi anna rusula basharun makhluqun. Dan wajib pula mengimani bahawa rasul-rasul itu semuanya tetap manusia, tetap makhluk. Tak pernah mereka mengklaim bisa melakukan urusan yang bukan urusan makhluk. Kecuali nang kini doang. Kan tak rasulnya lah. Bisa apanya? Bisa apa? Bisa wasul malaikat. Nah itu bisa membedah langit gitu. Masya Allah. Nasang lah punya remote AC langit lagi kan. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Laisa lahu min khasa'isir rububiyyati syai'. Tak satu pun mereka yang memiliki sifat-sifat rububiyah. Tak mencipta, tak mengatur, tak punya campur tangan dalam mengatur alam ini. Berarti kalau ada yang mengklaim itu, nyong aku lenya rasul ke, sawi penduta. Penduta. Nah, selesai penduta. Sabu ini masih dalam rahim lah jadi wali bisa pergi ke langit ke. Bos saja malaikat Jibril. Itu tak penduta. Cuman banyak cahaya lain. Karena kata apa petara likul lisaqitatin laqitah. Setiap sampah itu ada pengutipnya. Setiap sampah itu ada pengutipnya. Kan ya? Dulu sebelum ada orang masuk memulung di sampah dan cahaya warna dah kan. Hala nampak dah ya tiap kosannya. Setiap barang tercecer, sampah-sampah itu ada pengutip. La haula wala quwata illa billah. Laisa mahsur bi syai' wa innama hum ibadun akramahumullahu bi risalah. Tetapi mereka itu hanya hamba Allah yang diberikan keistimewaan risalah, misi perutusan. Itu aja. Awak kalau sampai jadi utusan Allah, mulia tak? Tidak lah. Diutus dek wali desa aja, mulia tak?
Subhanallah. Jadi utusan Pak Kades, enggak mulia? Baik. Terangkat enggak? Sapurunya, oh itu utusan Pak Kades. Enggak sogan mau gawak. Ikut tentu enggak sogan ke Pak Kades mbaklah. Hah? Jadi utusan Pak Camat dihormati enggak? Dihormati. Mengaji godang enggak? Alun-alun ya. Utusan bupati. Tambah ya. Utusan gubernur. Tambah utusan presiden. Apalagi utusan raja. Mana tinggi gaji presiden atau raja? Hah? Raja lah. Nah. Kan ya? Mana makmur rakyatnya presiden atau makmurnya raja? Kaum muslimin dan muslimat. Itu tidak perlu lajolir juga kan? Kan lajolir. Mana banyak gaji uang di kerajaan atau gaji di kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Oleh sebab itu doanglah awak punya siapa kan jadi ajo guys. Kaum muslimin dan muslimat. Insyaallah kalau Allah menghendaki mudah. Baik, jadi mereka punya keistimewaan utusan Allah. Tadi utusan makhluk saja kita dihormati, apalagi utusan Allah tabaraka wa taala. Allah berfirman, qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mithlukum. Para rasul itu berkata, kami ini hanya rasul-rasul, hanya manusia seperti kalian. Basharun, manusia, mithlukum, seperti kalian. Apa sepertinya? Mongok pakai oksigen juga. Kan ya? Itu ngalun-nongok pakai karbon dioksida. Kan ya? Kemudian makan enggak? Makan lewat apa? Mulut. Minum lewat hidung. Hah? Tetap minum ayu. Kan enggak bensin minum dah? Berarti sama dalam bab ini. Walakin Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadi. Cuma Allah memberi karunia kepada siapapun yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Yaitu yang membedakan kita, karunia Allah kepada kami diangkat jadi utusan. Jen bingi loleh. Jen bingi loleh. Zoki kan Allah bagi sodokan ya. Kan ya? Allah yang bagi, kalau nak bangi kalau tak lalu. Ayat dia wangi nak ke Allah. La ya. Naam. Kaum muslimin muslimat, walakin Allah yursya min ibadihi. Ibrahim ayat 11. Wa qala ta'ala Nuh, Allah berfirman tentang Nabi Nuh, wala aqulu lakum indi khazainullah. Saya tidak mengatakan kepada kalian saya menyimpan kekayaan Allah, perbendaharaan Allah, enggak. Saya enggak punya itu. Enggak punya kunci-kuncinya. Allah yang memiliki hak prerogatifnya. Wala a'lamul ghaib, dan tidak pula tahu yang gaib. Tidak tahu yang gaib. Tapi ancam-ancam kami akan datang azab. Itu Allah yang beritahu. Labuan berdakwah dah 1000 tahun tak juga kalau nama. Tentu ancaman le kan? Woi, 1000 tahun. Tak lah dah jadi dakwah 1000 tahun. Sang 10 tahun lah boleh bosan pan. Tak bertambah pengikut ini. Berkurang jemaahnya kan ya? Tentu deh tuan-tuan, 1000 tahun pun orang beriman ke Nabi Nuh ya. Hah? 80 sampai atau ada yang mengatakan sampai 8-nya. La ilaha illallah. 1000 tahun. Kalau sampai awak mutusinnya apa? Kau jongkok kan itu ya. Tapi Allah Ta'ala Maha tahu. Allah tidak melihat kepada berapa banyaknya. Tapi Allah melihat dilaksanakan dengan sempurna atau tidak. Tidak contoh seorang ada dai diutus oleh syekhnya seorang ke timur, seorang ke selatan, seorang ke utara. Setiap 6 bulan evaluasi. Yang ke utara elok je kita tahu mantap sih. Timur dakwah doang ni kan. Yang selatan kalau tahuin tak ada orang bayar dakwahnya. Itu bela dia sampai 3 kali evaluasi sama utara aman, selatan aman. Akhirnya diganti deh ikut ke utara, utara bela ke selatan. Tetap je yang tadi dan aman tahu je. Akhirnya mulai curiga. Apa di dakwah dek gue nya?
Kawasan non-aman tadi memang ambil zona aman. Apanya masyarakat dikuin sodornya. Oh, itu amannya. Nang sarang berdakwah konsisten dengan konsep yang diberikan. Itu aja bezanya. Jadi kalau nak aman ikut zona aman. Bakawan je apa aman? Aman. Jadi masalahnya itu. Jadi upanya bukan karena dia lebih cerdas berdakwah, tapi karena tidak mengikuti. Dan para rasul tidak mungkin melakukan itu. Para rasul mesti liya'lama an qad ablagu risalati rabbihim. Supaya Allah pastikan mereka sudah menyampaikan risalah Rabb mereka. Baik. Kemudian Allah berfirman, wa qala azza wa jalla, wala aqulu inni malak, dan saya tak pernah mengklaim pada kalian saya malaikat. Tidak punya perbendaharaan Allah dan tidak tahu yang gaib dan bukan pula malaikat. Naam. Wa qala azza wa jalla amira nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayaqula liqaumih, dan Nabi Allah SWT perintahkan kepada Nabi SAW untuk mengatakan, qul la aqulu lakum indi khazainullah, katakan hai Muhammad, saya tidak memiliki perbendaharaan Allah. Wala alamul ghaib, saya tak tahu yang gaib. Wala aqulu lakum inni malak, dan saya tidak katakan kepadamu kamu saya malaikat. In attabi'u ila ma yuha ilai, yang saya ikut hanya yang diwahyukan. Tidak lebih, tidak kurang. Semua yang saya katakan, yang saya ikuti adalah apa yang diwahyukan. Maka Nabi pun tak berani macam-macam. Masa kita berani? Ini masalah. Nabi tak berani macam-macam. In attabi'u illa ma yuha ilayya, tidak saya ikuti kecuali yang diwahyukan. Masa Pak Wahyu berani mengikuti yang tidak diwahyukan? Jelas ya? Nabi disuruh wastaqim kama umirta, istiqamah seperti yang diperintahkan kepadamu, bukan seperti yang kamu maui, bukan seperti yang kamu inginkan. Baik. Wa mimma yajibu i'tiqaduhu aidan fi akhir rusul anhum mansuruna muayyaduna min Allah. Yang wajib diyakini pula bahwa para nabi, para rasul itu ditolong dan dikuatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa annal aqibata lahum wa li atba'ihim, bahwa kesudahan dan kemenangan itu tetap untuk mereka dan orang yang mengikutinya. Cuman kapan? Wallahu a'lam. Nabi katakan dalam perang Ahzab, Allahu Akbar, akan dibukakan perbendaharaan Romawi. Akan dibukakan perbendaharaan Persia, perbendaharaan Yaman. Terjadi zaman Nabi? Terjadi zaman Nabi? Apa dia orang gua? Woi. Di zaman Nabi terjadi atau setelah Nabi wafat? Nah, bo sadar. Setelah Nabi wafat. Tapi berita itu sudah diberikan ke Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi katakan, wallahi la yablughanna hadzal amru ma balagha al-lail wan nahar. Demi Allah, agama ini akan sampai kemanapun, sampai siang dan malam. Lah sampai ke Simpang Timun waktu itu? Hah? Lah sampai ke Simpang Timun waktu Nabi Dwi? Alun. Kan alun lah? Bila sampai? Wallahu a'lam. Nah, alhamdulillah sampai kemanapun, sampai siang dan malam. Itu janji. Dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tak perlu iso bonus ya. Jadi iso tak? Kena cumain, kena rendahkan, kena sawit bongak, jadi iso. Itu sudah, Nabi pun sudah menghadapi itu. Tapi janji Allah pasti akan terjadi. Nah. Qala ta'ala inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya yauma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami pasti akan menolong para rasul kami dan orang-orang beriman kapan? Fil hayatid dunya, di kehidupan dunia, wa yauma yaqumul ashhad, dan hari kiamat ketika para saksi berdiri. Oh, semua akan jadi saksi tuan-tuan, sampai tangan, kaki manusia semuanya akan jadi saksi. Insyaallah masjid ini juga akan jadi saksi. Mencium Hajar Aswad karena Allah jadi saksi. Padang Arafah bagi yang haji jadi saksi. Semua akan jadi saksi pada hari kiamat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
kita mendapatkan saksi-saksi yang meringankan. Makanya mesti beriman. Mesti beriman. Iman tanpa ragu. Yang diiringi dengan tingkah dan laku. Ghafir ayat 51. Kama yajibu i'tiqadu tafadulir rusuli ala ma akhbar Allah azza wa jalla fi qouli ta'ala. Sebagaimana wajib diyakini antara rasul yang satu dan yang lain masing-masing punya kelebihan. Itu biasa. Allah berfirman, tilkar rusulu baddalna ba'dhum ala ba'dhin minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dhum darajat. Para rasul itu kami muliakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain, kami lebihkan. Di antara mereka ada yang Allah berbicara langsung kepadanya. Ini keistimewaan Nabi Musa alaihissalam disebut dengan kalimullah. Kalimullah di mana Allah berbicara langsung kepadanya. Al-An'am ayat 253. Fa yajibul imanu bi kulli hadza wa bi kulli ma jaa'a fil kitabi was sunnah ala rusuli ala wajhil umum imanan mujmala. Nah, beriman seperti ini wajib hukumnya. Mengimani semua yang datang dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara global, secara garis besar. Dah, insyaallah besok masuk pada perincian iman kepada Rasul alaihi wassalatu wassalam. Barangkali sampai di sini. Tidak ada pertanyaan. Atau mau diperpanjang lagi urusannya? Cukup sampai di sini. Jadi semua yang disebutkan tadi kita yakini semuanya secara global, sehingga dengan demikian kita berharap di hari itu kita mendapat atau mengatakan wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'adahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha. Naam. Fa ni'ma ajrul 'amilin. Bisa? Ini karena mereka membenarkan Nabi dan Rasul. Akhirnya nampak hasilnya di surga nanti. Nah, sedangkan orang-orang yang kafir, orang-orang yang mengikut syaitan, terayu oleh syaitan, nanti syaitan berlepas diri daripadanya. Berlepas diri. Innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Allah berjanji dengan hak, sedangkan saya berjanji tapi saya pungkiri. Terus, kalau iblis kan sudah siap masuk neraka katanya kan? Iblis siap, awak siap enggak? Sekarang ada yang bilang siap. Ada yang bilang siap. Andainya bid'ah hasanah itu membawa masuk neraka, saya dengan Umar yang pertama masuk neraka katanya. Nauzubillah. Ya. Kalau saya mengatakan andainya bid'ah hasanah itu bikin masuk neraka, maka saya yang pertama melepaskan diri padanya. Sah? Karena masuk surga lu joleh kan? Iya, sang tak joleh masuk surganya tak nak nyuruh. Apalagi kalau mau masuk neraka. Jadi subhanallah, saking begitu semangatnya mempertahankan bid'ah hasanah. Andainya ini semangat berlaku pada mempertahankan sunnatan hasanah, wallahi best. Ya, eksklusif ini. Cuman subhanallah, syaitan selalu menghiasi amalan dan perkataan manusia sehingga dilihatnya yang batil itu hak, yang hak itu batil. Semoga Allah lindungi kita daripada itu dengan menyempurnakan iman pada Nabi dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tidak mengatakan dan tidak mengikuti kecuali yang diwahyukan kepadanya. Oleh sebab itu kita jauhi yang diwangsitkan kepada kita. Ya. Jangan ikuti yang diwangsitkan oleh syaitan kepada kita. Nasallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Jelas? Kalau nak pulang jelas semuanya. Subhanallah. Alhamdulillah wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.